Semangat pagi teman-teman. Kembali sama sahabat Om Bun di sini. Aku lagi di studio Gamara. Dari studio Gamara abis jalan-jalan sebentar hari Minggu, nggak kemana-mana, tapi pengen sedikit live. Nah, di live ini ada satu yang mau aku bahas, yaitu rohani. Ya, semua orang memulai hidup itu dengan rohani kan? Bener nggak? Bener ya. Jadi dari rohani itu akan mempengaruhi segala kehidupan kita. Bener Ibu Naya? Ini kita lagi sama-sama hai. Kakak kasih hello. Hai. Nah, jadi rohani mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi kekeluargaan kita, hubungan sosialisasi kita, sama bagaimana kita mencari income keuangan kita. Itu 5 hal yang selalu dibahas ya. Jadi rohani, ditanya lagi rohaninya mulai dari mana? Sebagai seorang muslim ada 2 rukun yang kita harus jalanin. Rukun iman dan rukun Islam. Yang ketiga apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi melakukan segala sesuatu, jangan menyakitin orang, jangan cheating orang, jangan merasa hidup di dunia ini sendiri, nggak ada orang lain, ya kan? Kita harus saling berbagi. Nah, yang aku jalanin dalam perjalanan hidup ini, banyak hal yang sudah dihadapi. Allah menunjukkan kepada aku bagaimana dalam hidup menerapkan 99 nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Zul Jalali wal Ikram. Nah, itu semuanya gak akan kita sebagai manusia bisa dapat satu aja, itu udah bagus banget. Kesempurnaan gak mungkin kita dapat semuanya. Tapi pada saat kita melakukan satu hal, dimana misalnya kita dihadapi oleh sesuatu yang membuat kita tidak sabar, kita ingat memang hanya Allah yang memiliki kesabaran dan kita hanya berserah diri. Jadi rohani kita mulai dengan rukun iman kita ada 6. Rukun iman kita ada 6. Percaya sama Allah, sama Tuhan. Yang kedua kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ya kan, itu 6. Sementara sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah wajib menjalankan rukun Islam. Ada 5. Membaca syahadat, sholat 5 waktu, puasa, bersedekah, dan pergi haji. Alhamdulillah buat teman-teman, buat kita semua yang masih belum menjalankan, ayo disempurnakan, diperbaiki. Nggak ada yang sempurna, tapi minimal kita berusaha untuk memperbaiki setiap hari. Itu namanya mengasah diri kita. Mengasah diri kita itu sama seperti kita mengasah batu yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan secepatnya menjadi berlian ya, bercahaya, mengeluarkan nur cahaya. Betul nggak Bu Amira? Ya, betul Bu Amira? Betul. Nah, jadi dalam perjalanan sebagai seseorang pasti semua mengalami yang namanya ujian. Nah, di ujian itu adalah pengasahan ya, pengasahan pada saat tahun 96 di saat itu pas Idul Adha. Pada saat itu di Idul Adha, Om Bun dikasih ujian sama Allah bagaimana menghadapi anak 2 kena luka bakar, suami juga kena di bagian tangannya kiri kanan. Sementara tangannya itu untuk menggambar ya. Jadi saat itu Allah uji pas kejadiannya itu di Idul Adha. Nah, dari dimulai saat itu aku mulai diasah bagaimana dan kenapa. Aku sampai bertanya, Allah, ini ujiannya bukan untuk anak aku, bukan untuk suami aku, tapi untuk diri aku. Pelajarannya apa yang harus aku hadapi. Nah, setiap hari saat aku menjenguk mereka di rumah sakit, aku selalu bertanya, apa yang ingin engkau ajarkan kepada aku. Nah, saat itu aku ditunjukin buku yang namanya Asmaul Husna. Ada 90 ya. Kakak udah tahu Asmaul Husna, kakak, bukunya? Apa salah satunya? Salah satunya apa, Kak? Nih, Aisyah tahu, ayo. Ya,
Ya Aziz ya. Ya, itu harus sudah mulai kita ajarin ya dari kecil. Kenapa aku ceritain ini kembali? Aku menemukan Asmaul Husna itu bukan sekedar hanya belajar dari buku, tapi Allah menunjukkan pada saat kita mendapatkan satu masalah yang besar, kita nggak usah kemana-mana, kita berserah diri kepada Allah. Dan Allah ingetin bahwa Allah punya 99 nama. Coba kamu lihat di dalam 99 nama itu. Mulai dari ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Halik, ya Malik, ya Zul Jalali wal Ikram. Di mana kekurangan kita? Di mana kesulitan kita? Kita tidak sendiri. Jadi Asmaul Husna itu luar biasa. Minta kap. Ya, jadi itu pelajaran aku pertama kali untuk mengasah diri aku, belajar mengerti. Nah, dari situ pagi ini aku ingin menceritakan tadi tentang rohani. Seseorang itu kan perjalanan di dalam hidup ini. Nah, apa yang sudah kita isi dalam ilmu kerohaniannya kita pribadi masing-masing. Sebagai seorang muslimah, perjalanan pertama yang aku dapatkan, bagaimana aku membaca Al-Fatihah. Dulu waktu SD aku cuma membaca sebagai Al-Fatihah, ya. Kemudian pada saat SMA aku sudah mulai mengerti artinya dengan 7 ayatnya. Nah, tapi pada saat ayahku meninggal, di situ aku meminta kepada Allah, doa apa ya Allah yang aku mau baca yang semuanya ada di dalamnya. Dan Allah kasih ingat aku kepada Al-Fatihah. Setelah aku pelajari satu persatu artinya dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Iya betul, itu semua ada di situ. Dari kita A sampai Z-nya itu semua ada. Makanya Al-Fatihah itu adanya di depan Al-Quran, itu di bagian depan. Itu menurut aku ya, pembelajaran yang otodidak yang aku dapat seperti itu. Nah, setelah terjadi mendapatkan Al-Fatihah, terjadi yang luka bakar tadi. Suami aku kena luka bakar, anak aku yang pertama kena luka bakar, sama anakku yang nomor 2. Di situ Allah ajarin aku apa? Asmaul Husna. 99 nama yang aku baca terus setiap hari. Aku memohon kepada Allah, ya Allah kalau memang ada kesalahan aku mohon ampun. Tapi apa yang Kau akan berikan kepada aku supaya aku semakin lebih baik lagi. Nah, Asmaul Husna. Aku baca, aku pelajarin sampai hari ini. Alhamdulillah tiap hari bukunya juga, kata suami aku itu bukunya gak boleh diganti ya. Udah rombeng-rombeng, tapi aku senang ngebacanya karena itu buku udah berjalan dari aku umur anak aku 96, berarti anak aku umur 5 tahun. Sekarang dia udah umur 30 tahun, berarti udah 25 tahun itu buku. Ada di aku buku itu. Nah, bukan bukunya, tapi bagaimana mempelajari nama demi nama dan bagaimana membawanya ke dalam hati kita, nurani kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya Arhamar Rahimin. Cukupkanlah ya Allah hidupku dan matiku hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dapat rahmat kalau kita enggak kenal? Iya Bun, aku sudah bertuhan, tapi kamu tidak menjalankan, tapi kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Iya Bun, aku Islam, aku lebih ngerti. Oke, kamu lebih paham karena kamu sekolah. Aku mungkin tidak sekolah, tapi aku lebih paham bagaimana saat ditanya hati aku bicara. Nah, hati itu aku bicara ini loh. Nah, ini sekarang aku bicara buat teman-teman semua. Yuk kita mulai mengasah diri kita, lebih mengasah rohani kita supaya 4 pilar kita hidup ini, kesehatan, kekeluargaan kita, sosialisasi kita dan keuangan kita itu bergabung menjadi satu. Bukan hanya sekedar dipilah-pilah hanya satu. Aku mau kesehatannya aja, aku mau keluarganya aja, aku mau sosialnya aja, aku mau kekayaannya aja. Bukan, gak bisa begitu hidup ini. Hidup ini harus menjadi satu ya teman-teman. Insya Allah dari situ kita keluar nur cahayanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dalam hidup ini dan mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Buat teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Inilah Nenek Ompong dari sini dengan cucu-cucu dari cucu apa nih ya, cucu kedua ya. Sedang jalan-jalan ke BSD, cucu yang biasanya di BSD lagi istirahat di rumah, katanya lagi gantian. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat ketemu lagi di channel berikut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.